Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang deket banget sama kita, tapi mungkin sering kita lupakan ya. Organ 3 pon di dalam kepala kita, otak. Betul sekali. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Making a Good Brain Great. Nah, misi kita kali ini sederhana tapi penting banget. Kita mau cari tahu kenapa sih otak ini spesial banget? Terus kok bisa kita sering cuek sama kesehatannya? Dan gimana caranya biar kita mulai lebih peduli gitu. Siap ya kita bedah bareng-bareng? Siap. Dan ini penting banget ya. Paham dasarnya dulu. Kadang kita anggap otak ya jalan gitu aja. Nggak mikirin apa sih yang bikin dia oke, atau apa yang bikin dia mungkin agak terganggu. Bener. Padahal ini kan pusat kendali hidup kita ya. Semua pengalaman kita diatur dari sini. Jadi ya, paham otak itu langkah awal buat buka potensi diri. Potensi yang mungkin selama ini kita nggak sadar punya. Nah, ngomong-ngomong soal cuek tadi, kita mulai dari ironi yang cukup nyelekit nih dari sumber kita. Ada contoh orang-orang namanya disebut Bart, Angela, Marian, John gitu ya. Iya. Mereka datang ke klinik, masalahnya macam-macam. Tapi sebelum itu mereka tuh nggak pernah kepikiran sama sekali soal kesehatan otak mereka secara khusus. Mikirin jantung mungkin, berat badan iya, tapi otak kayaknya jarang banget. Seolah-olah otak itu entitas terpisah gitu dari kesehatan umum kita. Iya. Bener banget. Kayak kita tinggal di rumah paling canggih sedunia, tapi manualnya nggak pernah dibaca gitu ya. Sumber ini nunjukin betapa, ya, bisa dibilang aneh lah sistem pendidikan kita. Kita belajar geografi, sejarah, matematika, ya kan? Iya. Semuanya disimpan di mana? Di otak. Tapi kok nggak ada pelajaran wajib soal gimana otak ini kerja sehari-hari? Padahal ya, dia yang bikin kita bisa belajar semua itu. Itu poin bagus banget. Kenapa ya kira-kira ada pengabaian massal gini ke organ sepenting ini? Ada pandangan dari sumbernya. Nah, sumber ini nyinggung satu ide yang menurut saya cukup menantang nih. Konsep soal perilaku kita. Apakah murni karena kemauan kita, will driven, atau lebih banyak dipengaruhi kondisi otak kita, brain driven? Menarik. Penulis buku ini kan pengalamannya udah lihat puluhan ribu hasil scan otak ya. Dia lihat, fungsi otak tiap orang itu beda-beda banget. Ada yang optimal, ada yang ya kurang. Ini kan langsung goyahin asumsi dasar kita kalau semua orang punya kekuatan tekad atau kemauan bebas yang sama rata. Wah, Mungkin aja, bagi sebagian orang buat fokus, atau ngontrol emosi, atau merasa bahagia itu lebih susah. Bukan karena dia kurang niat, tapi ya karena ada sesuatu di level biologis otaknya gitu. di kapasitas buat usahanya itu sendiri dipengaruhi kondisi fisik otak kita. Kurang lebih gitu. Bukan berarti kemauan nggak ada peran sama sekali ya, tapi kapasitasnya, kemudahannya buat mau, itu bisa beda-beda banget antara orang. Oke. Sumber ini bilang, kalau kita paham kondisi fisik otak kita bisa lebih lebih berempati lah sama diri sendiri dan orang lain. Cari solusinya juga jadi lebih pas, nggak cuma nyalahin kurang niat melulu. Ini bisa mengubah cara pandang kita ke banyak masalah loh, dari kesulitan belajar sampai isu kesehatan mental. Oke. Jadi setelah kita sadar betapa seringnya kita abai, sekarang kita masuk nih. Kenapa sih otak ini layak banget dapat perhatian lebih? Sumber ini kasih fakta-fakta dasar yang jujur aja bikin kaget juga sih. Iya. Beratnya cuma sekitar 3 pon, ya kira-kira 2% berat badan lah. Tapi jangan salah, 80% isinya itu Air. Betul. Dan meskipun kecil gitu ya, otak ini juaranya konsumsi energi di badan kita. Coba bayangin, organ cuma 2% berat badan, tapi makannya itu sekitar 20% oksigen yang kita hirup, sama 20% kalori yang kita makan. 20%. Iya. Kalau Anda lihat hasil scan seluruh tubuh, otak itu nyala terang banget. Kayak pemanas kecil yang kerja keras terus. 20% itu gede banget loh. Ini langsung bikin mikir, berarti apa yang kita makan itu benar-benar langsung jadi bahan bakar pikiran kita ya? Bukan cuma badan doang. Persis. Otak itu sangat tergantung sama pasukan energi yang stabil dan berkualitas. Makanya nutrisi penting banget. Nah, coba kita zoom in lagi ke unit paling dasarnya. Neuron atau sel saraf. Neuron ya? Jumlahnya ada sekitar 100 miliar di otak kita. Banyak banget kan? Tugas utamanya itu komunikasi. Lewat apa? Lewat sinyal listrik super cepat, namanya potensial aksi. Potensial aksi. Bayangin aja kayak percikan listrik kecil, gitu bawa pesan dari satu neuron ke neuron lain.
Ya begitulah cara informasi jalan dan diolah di otak kita. Kayak jaringan kabel super rumit gitu ya berarti. Terus gimana caranya sinyal ini bisa cepat banget jalannya? Nah, kecepatannya ini bisa sampai sekitar 60 mil per jam atau hampir 100 km per jam. Itu bisa terjadi karena ada lapisan isolasi khusus, namanya selubung mielin. Mielin? Iya, ini lapisan lemak yang bungkus bagian panjang neuron, akson, mirip isolasi di kabel listrik lah fungsinya. Biar sinyalnya cepat dan nggak bocor kemana-mana. Nah, kondisi kayak multiple sclerosis atau MS itu terjadi pas sistem imun kita malah nyerang si mielin ini. Oh gitu. Akibatnya apa? Ya sinyalnya jadi lambat banget. Bisa 10 kali lebih lambat, komunikasi antar neuron jadi kacau. Jadi kerusakan dikit aja di kabel atau isolasinya ini efeknya bisa gede banget ya. Bukan cuma lambat tapi mungkin pesannya jadi salah atau malah nggak nyampe gitu. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa rapuhnya tapi sekaligus pentingnya infrastruktur halus di otak kita ini. Tiap bagian punya peran penting buat jaga fungsi keseluruhan. Dan infrastruktur ini nggak diam aja. Dia berkembang pesat, apalagi di awal kehidupan. Nah ini nih bagian yang saya baca soal perkembangan otak bayi. Angkanya bener-bener gila. Katanya otak bayi 12 bulan itu udah mirip otak dewasa muda strukturnya. Tapi yang lebih wow lagi, di usia 3 tahun, otak balita itu udah bentuk sekitar 1000 triliun koneksi antar neuron. 1000 triliun. 2 kali lipat jumlah koneksi otak dewasa. Bisa dijelasin nggak ini artinya apa sih dalam hal potensi? Angka itu emang wah, fantastis ya. Itu nunjukin periode plastisitas otak yang luar biasa banget. Otak bayi dan balita itu kayak spons super. Nyerap informasi, bentuk jalur-jalur baru, kecepatannya itu nggak bakal keulang lagi seumur hidup. Wah, Area otak yang berkembang duluan, kayak buat penglihatan atau pendengaran, itu yang pertama kali dilapisi mielin jadi lebih efisien kerjanya. Terus, antara usia 3-10 tahun, itu perkembangan pesat di area sosial, intelektual, emosional, fisik. Aktivitas otak di usia segitu bisa 2 kali lipat lebih aktif dari orang dewasa. 2 kali lipat ya? Iya, ini masa emas buat belajar bahasa baru, alat musik, keterampilan gerak. Kemampuan otak buat adaptasi dan kuasai hal baru nggak akan pernah segampang masa-masa ini lagi. Wah, berarti pengalaman, stimulasi di tahun-tahun awal itu benar-benar ngebentuk fondasi otak seumur hidup ya. Penting banget dong. Sangat signifikan. Tapi ada proses menarik lagi nih setelah masa pertumbuhan pesat itu. Mulai sekitar usia 11 tahun, otak mulai melakukan pemangkasan. Pemangkasan, dipotong gitu. Iya, koneksi-koneksi antar neuron yang jarang dipakai itu bakal dipangkas atau dihilangkan. Sementara yang sering dipakai itu bakal diperkuat jadi lebih permanen. Ini contoh nyata prinsip gunakan atau hilangkan, use it or lose it. Kedengerannya agak kejem ya motonin koneksi, tapi tujuannya apa sih? Mungkin kedengarannya gitu ya, tapi ini sebenarnya proses efisiensi yang cerdas banget. Dengan buang jalur yang nggak perlu, otak jadi lebih terspesialisasi. Lebih efisien proses informasinya di jalur yang emang kepake. Sirkuit otak jadi lebih cepat, lebih otomatis buat tugas yang sering kita lakuin. Ya, ini bantu kita jadi lebih jago lah di skill yang kita latih terus. Jadi mikir ya pentingnya kita terus pakai dan latih macam-macam kemampuan otak kita biar koneksinya tetap kuat dan nggak dipangkas. Betul sekali. Dan proses perkembangan ini belum selesai loh di usia remaja. Ada bagian otak yang penting banget, namanya korteks prefrontal atau PFC. Letaknya di depan. PFC, oke. Ini sering disebut otak eksekutif, karena dia yang ngatur fungsi tingkat tinggi. Rencana, ambil keputusan, nilai baik buruk, kontrol impuls, sadar diri. Nah, bagian ini terus berkembang dan mengalami mielinisasi, pembentukan lapisan mielin tadi, sampai akhir remaja bahkan sampai pertengahan usia 20-an. Jadi, otak anak umur 18 tahun itu sebenarnya belum matang beneran ya? Terutama bagian yang ngatur penilaian sama keputusan itu. Secara biologis, ya belum sepenuhnya. Mielinisasi di PFC yang terus lanjut sampai usia 25 atau 26 itu bikin fungsi eksekutif ini makin efisien dan matang seiring waktu. Sumber ini bahkan bikin spekulasi menarik nih. Apa tuh? Mungkin ini salah satu alasan kenapa tarif asuransi mobil biasanya turun pas pengemudi umurnya 25 tahun, dianggapnya pusat penilaian judgment centers di otak mereka udah kerja lebih baik, lebih efisien di umur segitu. Wah, masuk akal banget. Jadi kita punya organ super kompleks yang tumbuhnya cepat banget, terus ngerampingin diri biar efisien, bagian pentingnya baru matang pas kita umur 20-an.
Kedengarannya butuh perawatan khusus ya. Nah, apa sih sebenarnya makanan atau kebutuhan dasar otak ini biar dia bisa kerja optimal? Sumber ini nekenin 3 hal penting. Bahan bakar, oksigen, sama stimulasi. Yang menarik soal bahan bakar nih, otak itu pemilih banget. Dia cuma bisa pakai satu jenis bahan bakar, glukosa, gula darah. Cuma glukosa. Iya, beda sama otot yang bisa bakar lemak, sel otak itu mutlak tergantung sama glukosa. Wah, spesial banget ya. Terus oksigen gimana? Oksigen itu perlu buat ngubah glukosa tadi jadi energi yang bisa dipakai sel otak. Nah, dua-duanya, glukosa sama oksigen, diantar ke otak lewat aliran darah. Dan aliran darah ini sangat krusial. Sekrusial apa emangnya? Sumber ini bilang kalau aliran darah ke otak Anda berhenti cuma 8-10 detik aja, Anda bisa langsung pingsan, kehilangan kesadaran. 8-10 detik, cepet banget. Iya, ini nunjukin betapa rentannya otak sama gangguan pasukan darah, sekecil apapun itu. Ini bener-bener nunjukin pentingnya jaga kesehatan pembuluh darah kita juga ya berarti. Nggak cuma jantung. Sangat penting. Dan ini bawa kita ke poin penting lain dari sumber ini. Kerentanan otak sama cedera fisik. Berdasarkan pengalamannya analisis puluhan ribu scan otak, penulisnya nekenin banget kalau cedera otak, bahkan yang sering dianggap ringan ya. Ringan gimana tuh maksudnya? Kayak kebentur tapi nggak sampai pingsan gitu. Nah, cedera kayak gitu tuh seringkali punya dampak jangka panjang yang lebih signifikan daripada yang kita atau bahkan dokter sadari. Cedera ringan aja bisa berdampak gede. Wah, ini agak bikin khawatir juga ya. Ya, karena seringnya nggak kedeteksi atau dianggap, udahlah sepele. Sumber ini nyebut ada epidemi senyap, jutaan kasus cedera otak signifikan yang nggak terdiagnosis tiap tahun. Yang lebih menarik lagi nih, Apa tuh? banyak orang ternyata lupa kalau pernah ngalamin cedera kepala serius di masa lalu. Baru pas ditanya berulang kali pas pemeriksaan, mereka ingat, oh iya ya, dulu saya pernah jatuh dari jendela lantai 2 pas kecil, atau dulu kepala saya kejedot kaca depan mobil pas kecelakaan, atau pernah gegar otak pas main bola, jatuh dari tangga. Luar biasa, kok bisa lupa kejadian kayak gitu? Ya, mungkin karena mekanisme pertahanan psikologis ya, atau karena pas kejadian nggak dianggap serius. Otak kan emang dilindungi tengkorak sama cairan cerebrospinal CSF ya, kayak bantalan gitu. Tapi, benturan atau guncangan yang cukup keras itu tetap bisa bikin kerusakan di jaringan otak yang halus di dalamnya, walaupun nggak ada luka luar. Dan efeknya bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Bisa jadi masalah mood, susah fokus, masalah ingatan, atau perubahan kepribadian. Makanya penting banget lindungi kepala kita dan jangan remehin benturan sekecil apapun. Ini aja ya, soal betapa kompleksnya organ ini, betapa penting perannya, betapa rentannya dia, dan ironisnya, kok ya sering kita abaikan? Betul. Rasanya banyak banget potensi yang bisa kita buka hanya dengan kasih sedikit perhatian lebih ke komputer super di kepala kita ini. Nah, sebagai penutup diskusi kita hari ini ya, ada satu observasi menarik dari penulis buku ini, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Jadi waktu mereka bikin penelitian, mereka butuh subjek kontrol, orang dengan otak yang benar-benar normal. Oke. Kriterianya itu ketat banget. Orang ini nggak boleh punya riwayat penyakit jiwa apapun, nggak pernah cedera kepala signifikan, termasuk gegar otak, nggak punya riwayat penyalahgunaan zat, alkohol atau narkoba, nggak ada masalah neurologis, dan nggak punya keluarga dekat, orang tua, saudara anak, dengan riwayat penyakit jiwa atau penyalahgunaan zat. Wah, itu ketat banget sih. Pasti susah nyari orang yang memenuhi semua itu ya? Ternyata, sangat sulit. Tim penelitinya sampai kaget sendiri. Banyak banget yang daftar, nganggap dirinya normal atau bahkan hampir sempurna lah. Tapi pas digali lebih dalam, ternyata punya riwayat masalah mood ringan, atau masalah perhatian yang nggak didiagnosis, atau pernah cedera otak atau pakai zat tertentu di masa lalu yang udah dilupain atau dianggap nggak relevan. Jadi, normal itu ternyata langkah banget ya kalau standarnya setinggi itu. Menurut standar penelitian ini, iya langkah. Dan ini munculin pertanyaan penutup yang penting buat Anda renungkan. Apa sih sebenarnya definisi normal itu buat Anda? Dan yang lebih penting lagi, mungkin nggak sih kita semua lepas dari label normal? Atau enggak, lepas dari kita ngerasa punya masalah atau enggak, bisa dapat manfaat gede banget dari usaha sadar buat paham dan ngerawat otak kita untuk bikin otak kita jadi lebih baik, lebih hebat dari kondisinya sekarang. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya.